Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Lalu yang kedua, mereka sebut itu kematian. Kematian punya kekuatan yang luar biasa karena menurut mereka kematianlah yang melenyapkan penderitaan, sakit, dan penyakit. Ketika Opa menghembuskan nafas, Oma bilang begini, Opa sudah bebas dari sakitnya. Kematian membebaskan orang, melepaskan orang, melenyapkan kematian, penderitaan, sakit, dan penyakit. Lalu yang ketiga, mereka sebut itu harapan. Mengapa harapan punya kekuatan luar biasa? Karena harapanlah yang melenyapkan kematian. Harapanlah yang melenyapkan kematian. Saya kira kita yang mengimani Tuhan, harapan ini itu menjadi kepastian untuk kita bahwa setelah kematian Tuhan memberi kita harapan baru, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Biasanya saya itu di saudara-saudara saya itu terkenal kayak hatinya Hello Kitty ya. Tapi kali ini harus saya tegar ya, saya harus senyum. Papi itu sebenarnya orang sederhana, simple. Dan selama hidup dari kecil mengajar kami itu nilai-nilai jadi manusia. Punya nilai-nilai, dan papi mami mengajar filsafat jadi manusia yang benar gitu. Dan saya belajar banyak, dan saya juga istilahnya saya belajar berbakti kepada orang tua. Dan papi itu sebenarnya sakit walaupun gimana, dan selalu jadi panutan kami, maka kami bisa menjadi hari-hari ini memberikan jalan terbaik. Papi pergi dengan tenang gitu, tenang. Dan mami juga tabah. Untuk papi ya, dia orangnya sangat baik. Karena kalau di rumah, papi sangat baik, terutama ke mami, ke kita-kita. Kalau misalnya ada makanan atau mau ada barang apapun, sudah kasih, dia udah bagi ke papi. Terutama papi pasti tanya, mami udah dapat belum? Padahal tiap kali saya pasti udah bagiin papi mami. Kalau saya pergi-pergi, sejam saja papi sudah telepon cari saya. Masih tetap anggap kita ini seperti anak kecil. Telepon jam berapa pulang, tanya jam berapa pulang, mau makan di rumah nggak gitu. Dan terakhir 2 minggu sebelum papi meninggal, papi pesan sama saya. Dia bilang kalau dia pass away suruh saya jaga baik-baik. Mungkin dia bilang maksudnya suruh saya jaga baik-baik mami. Gak usah papi pesan pun kita tetap jaga mami baik-baik sih. Ya, bagi saya papi adalah orang tua yang sangat baik sekali dan sangat care kepada anak-anaknya. Misalnya Cici yang dari Bandung mau ke Jakarta, sebelum ke Jakarta papi pasti mengecek mobil, karena mobil ini dipakai untuk jemput Cici dari Bandung. Dia suruh sopirnya ganti oli, karban, supaya semuanya beres.
Berarti dia sangat care sekali kepada anak-anaknya dan sangat peduli dan sangat sayang kepada kita semua. Makanya sampai sekarang kita pun sangat menyayangi papi untuk selamanya. Ya, papi waktu meninggal kita semuanya ada di sisi papi kecuali Cici dari Bandung karena nggak keburu ke Jakarta. Anak cucu semua berada di sisi papi. Anak cucu semuanya, tapi nggak keburu, tapi sempat video call. Tapi saya sebagai anak laki dan kami sebagai ini semuanya anak-anak telah menjalankan tugas dengan baik, tanpa keluhan, tanpa komplain. Dan ada lagi saya terima kasih kepada Romo Stefan, Pak Matius dan Pak Sunardi dan tim Singer. Ya, telah mengkoordinasi ini dengan sempurna sekali. Ya, lancar, sempurna dan semuanya ya lancar banget. Terima kasih. Ya. Dan tim-tim yang dari itu sini juga. Ya, terima kasih.